Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM J500210015 dari kelompok 2 anatomi. Di sini saya akan memaparkan mengenai mekanisme pendengaran. Jadi, pada telinga itu merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia yang mampu untuk mendengar. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian dalam, dan telinga bagian tengah. Pada telinga bagian luar terdiri dari auricula, dan auricula. Yang kedua ada MAE, yaitu sedikit rambut dan glandula ceruminosanya mengeluarkan serumen. Fungsi dari serumen yaitu untuk mencegah debu dan benda asing saat masuk. Kemudian pada telinga dalam itu yang pertama terdapat labirinthus osseus atau bones labirin, yaitu kanalis semicircularis, vestibulum cochlea. Itu dibatasi oleh periosteum yang berisi perilimfe. Yang kedua terdapat labirinthus membranoseus, yaitu terdiri dari ductus cochlearis, ductus semicircularis, utriculus, dan sacculus. Anatomi fungsional koklea ini terdiri dari 3 tabung yang melingkar, membran basilaris, dan resonansi dalam koklea. Resonansi itu terdapat resonansi frekuensi tinggi dan resonansi frekuensi rendah. Pada frekuensi tinggi itu terletak di dekat oval window, dan pada frekuensi rendah terletak di dekat halirohema. Kemudian pada telinga tengah dipisahkan oleh telinga luar yaitu membran timpani, dan dipisahkan oleh telinga dalam yaitu oval window dan round window. Rongga berisi udara di pars petrosa, os temporal atau cavum timpani yang berisi pertama yang terdapat sikula auditiva, yaitu ada malei, incus, dan stapes. Yang kedua ada musculus tensor timpani dan musculus stapedius yang melindungi dari suara bising. Dan yang ketiga terdapat tuba eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Pada telinga tengah ini mendapatkan konduksi suara dari membran timpani yang menuju koklea. Fungsi persendian incus stapes yaitu mendorong oval window dan perilimfe ke depan setiap membrana masuk. Kemudian menarik perilimfe setiap meleus keluar. Pengaturan suara oleh musculus tensor timpani dan musculus stapedius ini berfungsi untuk yang pertama refleks atenuasi dan penurunan sensitivitas pendengaran terhadap suara sendiri. Mekanisme mendengar ini, kemudian saya akan menjelaskan mengenai mekanisme mendengar. Yang pertama, auricula menerima dan meneruskan gelombang suara ke kanalis auditus externus. Kemudian gelombang suara itu menggetarkan membrana timpani, kemudian menggetarkan osikula auditus, menggetarkan oval window, menggerakkan perilimfe, kemudian menggetarkan membran vestibularis, kemudian menggerakkan endolimfe, kemudian menggetarkan membrana basilaris. Kemudian sel-sel rambut ini bergerak melawan membran tektorial, kemudian impuls saraf ke nervus cochlearis, dan selanjutnya ke pusat pendengaran. Gerakan ini diteruskan dari daun telinga menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Getaran pada saluran telinga menyebabkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran pada gendang telinga dikuatkan dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran hingga sampai di tingkat jorong, kemudian ikut bergetar. Getaran pada tingkat jorong ini diteruskan oleh cairan perilimfa pada saluran vestibula dan diteruskan pada saluran timpani hingga sampai saat tingkat bundar.
Selanjutnya, cara pendengaran meneruskan getaran yang diterima otak dan diterjemahkan. Ketika proses penerjemahan kita mampu untuk mengenali bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, maka dapat disimpulkan bahwa bunyi akan terdengar ketika ada sumber bunyi yang melewati zat perantara serta organ pendengaran. Sekian pemaparan mekanisme pendengaran dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.